Pusat Krisis Kesehatan berada di bawah Kementerian Kesehatan dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Pusat Krisis Kesehatan itu adalah Satker Eselon 2 yang langsung berada di bawah Menteri Kesehatan yang ditugaskan untuk melakukan kajian kebijakan kementerian dalam pengelolaan bencana. Peran dari Pusat Krisis Kesehatan yang pertama adalah melakukan kajian terhadap bencana, kemudian melaksanakan pemantauan, kemudian melaksanakan evaluasi dari setiap bencana yang terjadi, kemudian kita membuat pelaporan. Tujuan Pusat Krisis Kesehatan adalah semaksimal mungkin mengurangi resiko pada setiap kejadian bencana. Tujuan ini akan kita capai dengan cara selalu ketat melakukan kajian dan selalu melaksanakan upaya-upaya peningkatan kapasitas bagi semua pengelola bencana. Pusat Krisis Kesehatan bertugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanggulangan krisis kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Krisis Kesehatan berfungsi sebagai penyusun kebijakan teknis, pelaksana dan pemantau, serta membuat laporan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, mengadakan evaluasi dan memberikan informasi, serta memfasilitasi penanggulangan krisis kesehatan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan administrasi pusat. Pusat Krisis Kesehatan terdiri atas beberapa bidang yang mendukung pelaksanaan tugas dalam penanggulangan krisis kesehatan. Pertama, yaitu bagian tata usaha. Bagian ini bertugas melaksanakan tugas administrasi pusat yang berfungsi melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, kearsipan, tata persuratan, rumah tangga dan perlengkapan, serta evaluasi dan pelaporan. Bagian tata usaha terdiri atas subbagian program yang mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran. Subbagian keuangan dan barang milik negara yang memiliki tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara. Serta subbagian kepegawaian dan umum yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan organisasi dan tata laksana, urusan kepegawaian, kearsipan, tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan. Selanjutnya bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan terdiri atas subbidang pencegahan dan mitigasi yang bertugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pencegahan dan mitigasi, serta subbidang kesiapsiagaan yang bertugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang kesiapsiagaan. Ketiga, bidang fasilitasi penanggulangan krisis kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang fasilitasi penanggulangan krisis kesehatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 907, bidang fasilitasi penanggulangan krisis kesehatan menyelenggarakan fungsi penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitasi tanggap darurat dan pemulihan awal, serta penyiapan pelaksanaan di bidang fasilitasi tanggap darurat dan pemulihan awal. Bidang fasilitasi penanggulangan krisis kesehatan terdiri atas subbidang fasilitasi tanggap darurat yang bertugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang fasilitasi tanggap darurat, serta subbidang fasilitasi pemulihan awal yang bertugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang fasilitasi pemulihan awal. Yang terakhir, yaitu bidang evaluasi dan informasi yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang evaluasi dan informasi krisis kesehatan. Bidang evaluasi dan informasi menyelenggarakan fungsi penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang evaluasi, pemantauan, dan informasi krisis kesehatan.
Bidang evaluasi dan informasi terdiri atas subbidang evaluasi yang bertugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang evaluasi krisis kesehatan. Serta subbidang pemantauan dan informasi yang bertugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pemantauan dan informasi krisis kesehatan. Pusat Krisis Kesehatan memiliki 9 regional dan 2 subregional yang berperan untuk mempercepat dan mendekatkan fungsi bantuan kesehatan. Masing-masing dilengkapi dengan SDM kesehatan terlatih dan sarana, bahan, obat, serta perlengkapan kesehatan lainnya, yaitu di Regional Sumatera Utara, berkedudukan di Medan dengan wilayah pelayanan Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, dan Subregional Sumatera Barat. Yang kedua adalah Regional Sumatera Selatan yang berkedudukan di Palembang dengan wilayah pelayanan Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Bengkulu. Berikutnya Regional DKI Jakarta yang berkedudukan di Jakarta dengan wilayah pelayanan Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Kalimantan Barat. Regional Jawa Tengah di Semarang dengan wilayah pelayanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya ialah Regional Jawa Timur yang berkedudukan di Surabaya sebagai posko tengah dengan wilayah pelayanan Jawa Timur. Keenam, Regional Kalimantan Selatan yang berkedudukan di Banjarmasin dengan wilayah pelayanan Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian Regional Bali di Denpasar dengan wilayah pelayanan Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kedelapan yaitu Regional Sulawesi Utara di Manado dengan wilayah pelayanan Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Maluku Utara. Terakhir, Regional Sulawesi Selatan di Makassar sebagai posko wilayah timur dengan wilayah pelayanan Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku, serta Subregional Papua. Subregional Papua berpusat di Jayapura dengan wilayah pelayanan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Upaya penanggulangan krisis kesehatan tidak dapat dilakukan oleh Kementerian Kesehatan saja. Diperlukan dukungan dan peran serta dari berbagai pihak. Untuk itu, Pusat Krisis Kesehatan berkoordinasi dengan unit lintas program dalam penanggulangan krisis kesehatan. Selain itu, Pusat Krisis Kesehatan juga bekerja sama dengan lintas sektor, antara lain Kementerian Pertahanan, RAPI atau Radio Antar Penduduk Indonesia, BMKG, dan Pusdokes Polri atau DVI. Sudah menjadi sesuatu yang kita pahami bersama bahwa pengelolaan bencana ini adalah hajat pemerintah. Ini adalah standar layanan minimal yang harus dimiliki oleh semua pemerintah, baik pusat maupun daerah. Nah, koordinasi tentunya dilakukan pada semua tahapan pengelolaan bencana, baik pada tahapan pra-bencana, tahapan tanggap darurat, maupun pada pasca bencana di rehab rekod. Nah, koordinasi inilah yang kemudian bersama-sama kita identifikasi kapasitas yang kita miliki untuk kita kolaborasikan bersama. Dengan kerjasama lintas sektor yang baik, tugas Pusat Krisis Kesehatan sebagai penyusun kebijakan teknis, pelaksana dan pemantau, serta pengevaluasi dan pelapor di bidang penanggulangan krisis kesehatan dapat terlaksana dengan baik, sehingga masyarakat mendapat pelayanan krisis kesehatan secara cepat dan tanggap.